Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan bahas untuk subdomain dengan menggunakan root yang berbeda ya. Oke, jadi kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara membuat mulai dari yang bagian pertama, setting untuk pembuatan subdomain di Laravel. Selanjutnya di bagian kedua saya sudah jelaskan bagaimana setting untuk menjalankan subdomain dengan mengikuti konsep MVC atau model view controller. Selanjutnya saya akan setting subdomain dengan menggunakan routing yang bukan defaultnya daripada dia ya. Defaultnya pabrik ya. Jadi defaultnya pabrik itu kita menggunakan ini ya, routingnya ada di sini ya. Ya, kenapa saya bahas subdomain ini lebih dalam? Karena saya tidak menemukan satu situs yang menjelaskan secara detail cara menggunakan subdomain atau setting untuk subdomainnya, sehingga perlu saya isi ruang yang kosong, yaitu menjelaskan mengenai subdomain secara detail ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kali ini saya akan menggunakan root yang berbeda ya. Jadi kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan cara setting untuk subdomain dengan menggunakan defaultnya dia ya. Jadi kita menggunakan rootnya web ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan routing yang berbeda ya. Jadi kasus ini kita akan hapus saja. Kita akan pakai satu ya. Selanjutnya kalau Anda mau menggunakan subdomain banyak ya, konsepnya sama, tinggal diikutin aja caranya. Nah, kali ini saya tidak akan menggunakan rootnya web, saya akan menggunakan rootnya sendiri ya. Jadi saya akan bikin rootnya sama dengan domainnya ya. Jadi saya copy, kemudian saya paste di sini. Kemudian ini kita daftarkan dulu di root service provider. Selanjutnya untuk yang di web sini kita udah nggak pakai lagi yang ini ya, kita matikan aja. Kita nggak pakai yang ini, tapi kita menggunakan satu routing lagi yang ada di sini ya. Kita bikin satu root ya. Routingnya katakanlah tadi kita udah sebut namanya sport ya, sport .php ya. Ya. Selanjutnya kita copy aja yang ada di sini. Ya, kali ini kita tidak menggunakan controller ya, jadi kita matikan aja. Selanjutnya kita copy aja ini, kemudian di spot kita paste di sini, kemudian kita ambil yang ada di sini ya, yang kita ambil yang spot ini, kita pindahkan, kita sini, kita paste, kita aktifkan. Selanjutnya ini kita matikan dulu. Saya akan bicara mengenai dari sini ke root ya, kemudian balik lagi ke tampilan ya. Satu step ini dulu ya. Di sini saya akan bilang kita akan return untuk meyakinkan bahwa sampai di tahap ini berjalan ya. Ya, saya buat begini aja ya. Saya bikin sederhana aja. Nanti Anda ikutin aja konsepnya. Kita bicara di sini dulu. Selanjutnya ya, selanjutnya kita running ya. Kita running. Kita pastikan bahwa ini udah berjalan. Kita refresh. Ya. Ya, ini ada salah ya. Ada salah, kita coba perbaiki rasanya ini ada di sini ya. Ya, oke, supaya nggak salah kita copy aja ini ya. Gini aja. Kemudian kita masuk ke sini.
Kita akan paste di sini aja. Ya, karena saya tidak hafal sintaknya ya, jadi Anda pegang konsepnya aja. Kemudian Anda tinggal kopas-kopas aja yang sudah Anda kerjakan, atau bisa Anda lihat di documentationnya yang sudah ada, kita copy paste aja. Nah, di sini kita ganti returnnya adalah ini. Nah, rasanya begini ya. Jadi ini dibilang kalau Anda masuk ke subdomain dari spot iKeepOnTrack.test, maka kalau Anda menggunakan root direktorinya atau di index atau di home atau cukup begini aja spot iKeepOnTrack.test, maka dia akan mereturn atau mengeluarkan tulisan this page comes from spot root PHP ya. Kita simpan semua, kemudian kita refresh saja. Nah, ini ya keluar ya. Jadi sampai di titik sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita bicara dari sini ke sini ya, dari view ini ke root ya. Selanjutnya untuk kita kembangkan lagi dari root ke controller, Anda cukup ini kita matikan aja ya. Saya tidak mau banyak ketik-ketik ya, jadi saya mau kopas-kopas saja supaya lebih cepat dan pasti akurat ya. Karena kalau Anda ketik, saya juga nggak hafal sintaknya, tapi saya pegang konsepnya aja supaya supaya mudah lah, karena memori kita juga terbatas. Jadi saya akan gunakan sintak-sintak yang ada di documentationnya, tidak perlu harus menghafal ya, karena kalau hafalin semua juga rasanya cukup susah, dan kemudian kita juga nggak ada waktu buat mikirin untuk ngafalin gini ya. Kita cukup pegang konsepnya aja ya. Oke, selanjutnya konsep berikutnya. Jadi tadi kita bicara dari view ke root ya. Selanjutnya setelah dari root kita masuk controller. Nah, di controller kita udah buat nih spot controller tadi ya. Jadi ini masuk ke, jadi kalau kita masuk ke mana tadi, masuk ke sini ya. Kalau kita masuk ke sini, maka kalau kita posisinya root ya, home atau index atau cukup begini aja, dia akan kita lempar ke spot controller. Kemudian functionnya atau metodenya adalah index ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini masuk ke index ya, spot index ya. Kalau Anda bingung, ini juga saya sudah jelaskan di sebelumnya ya. Anda buat controllernya dulu, kemudian setelah bikin controller supaya berinteraksi dengan controller, maka ini harus Anda gunakan begini ya. Dari sini kita copy aja yang ini, saya juga males, saya nggak hafal, harus ngetik-ketik. Nah, saya copy aja, kopas-kopas. Nah, ini tujuannya supaya ada komunikasi antara spot di PHP ini ya, di rootnya ini bisa berkomunikasi dengan spot controllernya ya, sehingga Anda harus masukkan ini. Kalau Anda nggak masukkan satu baris ini, maka dia tidak akan terhubung ya, tidak ada komunikasi antara root dengan controller. Oke, selanjutnya masuk ke sini, saya akan rubah menjadi begini dulu ya. Saya akan bilang bahwa halaman ini muncul dari spot controller melalui spot root ya, saya bilang ya, spot root ya, spot yang ada di root sini ya, supaya ada pembeda ini. Karena kalau defaultnya dia rootnya itu ada di web sini ya, kita nggak gunakan web ini lagi, tapi kita menggunakan spot rootnya ya. Jadi saya akan bilang bahwa halaman ini datang dari spot controller melalui root spot ya, bukan rootnya web ya, bukan webnya ini ya, karena ini defaultnya dia ya. Kita simpan, selanjutnya kita refresh ya, dia sudah masuk ke tahapan ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat tadi tahapannya dari sini ke root, ini udah berjalan dengan baik. Kemudian dari root kita pindah ke controller, controllernya di sini. Jadi sampai di tahapan ini semua sudah bagus. Selanjutnya supaya konsepnya lengkap, kita akan tambahkan ke view ya. Untuk masuk ke view ini cukup Anda matikan ya, kemudian ini kita nyalakan. Kemudian kita akan dari sini kita akan lempar ke sini ya, ke view, kemudian subdomain, kemudian subdomain spot,
Kemudian di bawahnya lagi ada metode index ya, atau di bawah lagi ada index split HTML ya. Nah, di sini saya akan bilang halaman ini datang dari indeks. Ya, di sini saya mau bilang bahwa halaman ini datangnya dari indeks ya. Indeksnya maksudnya yang kita terhubung dengan ini, terhubung dengan view ini di dalam subdomain spot melalui spot controller ya, melalui spot controller tadi yang ada di sini, dan kemudian juga kita save dulu, jangan lupa ya, dan juga melalui spot root ya. Spot root tuh yang ada di sini ya, root yang kita buat tadi ya. Jadi kita tidak menggunakan rootnya web ini lagi, tapi menggunakan root yang terpisah. Oke, selanjutnya kita simpan dulu. Rasanya sudah disimpan tadi ya. Kita refresh. Harusnya dia akan, kalau benar dia akan masuk ke sini ya, di H1. Tampilannya lebih tebal dan besar. Tulisannya adalah ini. Ya, oke. Ya, sampai di titik ini kita sudah menjalankan konsep daripada MVC-nya Laravel ya. Jadi mulai dari view tadi, satu step ini ke root. Setelah ini berhasil, kita naik lagi ke controller. Jadi root ke controller. Kemudian setelah controller kita akan masuk ke view ya. Ini udah view ya. Jadi udah di ujung nih ya, udah memenuhi konsep daripada MVC-nya dari Laravel. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.